Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kabur saat akan ditangkap. Pencuri di sebuah toko di Padang ditembak polisi. Seorang ayah di Pariaman tega mencabuli anak kandungnya sendiri selama 5 tahun. Edarkan sabu-sabu. Seorang residivis narkoba bersama teman wanitanya ditangkap polisi. Seorang pencuri toko berusaha melarikan diri saat akan ditangkap oleh tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang. Namun langkah Irham terhenti saat polisi menembak kakinya. Irham dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Setelah itu, pria yang berusia 24 tahun ini diperiksa polisi di Mapolresta Padang. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, pelaku telah mencuri di 10 lokasi di Kota Padang dengan sasaran toko-toko yang telah tutup pada malam hari. Sasarannya barang berharga di dalam toko, seperti televisi, uang tunai, dan barang-barang yang mudah dijual. Barang curian dijualnya ke penadah di daerah Lubuk Begalung, dan uang penjualan digunakan untuk membeli narkoba. Modus secara diam-diam melihat orang atau ruko kosong, dan di situ tersangka melancarkan aksinya dengan cara merusak gembok. Bisa tersangka masuk ke dalam ruko tersebut. Itu barang yang diambil pelaku dan berhasil kita amankan, 1 unit TV LED 32 inch, dan untuk BB selanjutnya masih tahap pengembangan. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan mencari barang bukti lainnya. Polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang ayah di Pariaman mencabuli anak gadisnya selama 5 tahun sejak istrinya meninggal dunia. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan ke pamannya. Sang ayah mencabuli putrinya semenjak korban masih sekolah di kelas 3 SMP atau ketika berusia 15 tahun. Perlakuan ini dilakukan berulang kali dalam waktu 5 tahun terakhir. Sang paman yang mendengar laporan keponakannya itu tak bisa berbuat banyak dan melaporkannya ke polisi. S yang berusia 56 tahun ditangkap tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman di rumahnya. Saat ditangkap, pelaku tak berkutik dan dibawa ke Mapolres Pariaman untuk diperiksa secara intensif. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengancam korban akan diusir dari rumah jika menolak. Usai melampiaskan nafsunya, pelaku memberi uang Rp50.000 agar sang anak tutup mulut. Berumur kisaran 14 sampai 15 tahun. Berarti korban masih anak di bawah umur. Bagaimana awal mula kejadiannya? Yaitu pada awal kejadian korban ini dipaksa atau ditakutin oleh ayah kandungnya sendiri atau bapak kandungnya sendiri. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus pencabulan semakin meningkat di Pariaman. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi nenek mama dan pemuka adat agar kasus yang memalukan ini tak lagi terjadi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
Para nama Pak Heru, kami dari PES, residivis kasus narkoba ini, kembali harus berurusan dengan polisi. Dia ditangkap di rumahnya di daerah Karanaur, Pariaman. Saat penangkapan, polisi menemukan sabu-sabu. PES ditangkap polisi bersama teman wanitanya bernama Hernita saat mengonsumsi sabu-sabu. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu, timbangan digital, alat hisap, dan beberapa bungkus plastik kecil yang diduga untuk membungkus sabu-sabu. Keduanya kemudian dibawa polisi ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keterangan polisi pada Rabu petang, tersangka belum lama keluar dari penjara karena kasus yang sama. Kepulangannya dari penjara kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pasalnya, warga sering melihat tersangka melakukan transaksi jual beli narkoba di rumahnya. adalah seorang residivis yang baru keluar. Dahulunya pernah menjalani hukuman 8 tahun penjara. Pelaku ini juga tidak memiliki pekerjaan, pengangguran, karena mindset yang tertuang dalam pikirannya, di dalam otaknya bahwa berdagang narkotika jenis sabu ini lebih cepat mendapatkan keuntungan. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Keduanya diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.